Tapi orang tua udah saling kenal apa belum? Sebenarnya udah saling kenal mas, udah saling kenal. Makanya baru pertama saya bawa orang tua saya Ketemu dia? ketemu sesosok perempuan yang memang pengen saya ajak serius gitu. Tapi akhirnya ditinggalin? Kalau ditinggalin sih enggak mas, cuman kayak sebenarnya dia Lost kontak aja? lost kontak. Memang ada beberapa yang memang kayak di awal kita udah ngomong semuanya to the point, pribadinya gimana, Ya. masalahnya gimana, bahkan penyakit pun dia ceritain karena dia punya penyakit Ya, gitu ya. loh, mas. Paham. Makanya kayak ya udah aku support kamu, aku sayang, pokoknya sayangi dia, kasih sesuatu yang terbaik buat dia. Kadang kayak ya aku lebih sayang ke dia daripada diri aku sendiri. Ada sempat bawa bunga untuk ketemu sang kekasih? Iya mas, kayak aku ngelakuin sesuatu tuh ketika aku suka, kayak aku harus ngasih sesuatu yang berbeda, yang belum pernah aku lakuin terhadap apa yang aku suka gitu mas. Kayak biar ada kesan gitu mas. Jadi kayak nyaman aja gitu yang aku jalanin, yang aku kasih buat seseorang itu, seneng aja buat diri aku mas. Tapi yang nggak tahu kalau buat Dirinya dia? Iya. Karena ya waktu pas aku kasih ya kesannya baik sih mas. Waktu pas pertemuan kedua waktu itu di bandara. Oke. Di bandara. Dan saya beli bunganya itu mas, sebenarnya ada beberapa uang yang hasil dari ngamen sih mas. Tadinya kan aku mau bikin konten gitu, mau bikin konten buat dia. Jadi kayak bucin banget saya, kayak pengen bikin ngamen gitu loh mas, ngamen. Terus saya ngumpulin dana, saya beliin bunga Ya. gitu. Jadi hasil benar-benar iya. hasil dari sendiri ya? Iya, hasil dari sendiri, tapi sebagainya jadi apa, dari uang pribadi saya, hasil kerja dari YouTube dan sampingan yang lain mas. Tapi sampai sekarang lost kontak apa masih sering kontak-kontakan? Udah lost mas. Waktu pas berapa 1 mingguan yang lalu saya sempat komunikasi lagi sama dia. Dari saking saya nggak kuat banget mas buat nahan, kayak dia berusaha buat ngejauhin saya, dan saya Di saat kayak lagi sayang-sayangnya? di saat saya kayak belum bisa nerima apa yang dia lakuin terhadap saya gitu. Kayak gimana ya, kalau mau udahan gitu mending ketemuan gitu daripada harus. Tapi ketika misalnya nih ketemu orangnya, apa yang akan dilakukan? Maksudnya tuh marah? Gak akan mas, Nggak akan marah? nggak akan marah. Sayang? Akan Pasti, Mas. kembali lagi? Kalau untuk kembali ada resikonya mas. Makanya Terus bagaimana kalau maksudnya tidak ada kepastian kayak gitu, bagaimana? Ketemu buat sakit diri sendiri aja? ya entahlah, karena aku lebih sering nyakitin diri aku sendiri mas, daripada aku harus nyakitin orang yang aku sayang mas. Jadi kayak ya pengen banget sih ketemu mas, pengen banget, karena jujur udah 5 bulan saya nggak pernah ketemu dia, lebih bahkan ya, semenjak almarhum bapak. Kayak saya ngerasain kayak kok gini ya gitu, kayak ngerasa yang Tuhan kasih sama saya tuh kayak gak adil gitu. Oh, itu yang akan berarti selama ini ngerasain kayak gitu ya. Jadi ketika akan lagi sayang-sayang, orangnya lost kontak, terus Ada beberapa faktor mas, sehingga ya saya memang harus nerima gitu, saya terima gitu. tapi dalam hatinya ada nggak, maksudnya oh ini mungkin jodoh saya? Saya berharap sih sebenarnya dia mas, saya berharap dia, karena saya susah buat jatuh cinta sama seorang gitu mas, bener-bener kayak susah banget. Tapi setahu saya sebagai teman Arjun itu banyak cewek. Enggak itu mas, itu cuman teman. Cuman teman aja. Teman. Tapi untuk Kalau benar-benar kalau untuk membuka diri itu perasaan, ada satu. kalau untuk perasaan
saya ya cukup satu orang aja sih mas, karena ketika saya sudah satu klik ya apapun saya lakuin buat dia, bahkan kayak sosmed dan sebagainya, bahkan kayak keluarga aku pasti bakal kenalin ke dia gitu. Karena menurut aku ya take and give yang dia kasih ke aku tuh kayak ngerti banget gitu loh mas, kayak aku nyaman banget sama dia tuh, nyaman banget, kayak kangen sih gue mas, kangen banget, Kangen banget. kangen. Kangen almarhum juga. Yang sabar, kan namanya hidup. Semua orang hidup pasti meninggal. Kadang di saat masalah yang saya hadapin, kenapa sih nggak harus ngambil seseorang yang aku sayang gitu? Apakah ini jalannya biar supaya saya harus kuat gitu? Ya mungkin Tuhan ngasih cobaan. Tuhan ngasih cobaan nggak lebih dari kemampuan seseorang itu. Makanya masih bertahan sampai sekarang kan, ibarat. Sampai saya bingung mas. Saya pengen sebenarnya kayak jatuh cinta sama orang yang tepat, yang pengen saya milikin buat seumur hidup saya gitu. Tapi ketika saya sudah jatuh cinta sama seorang itu kayak kenapa sih gitu? Dipertemukan di waktu yang salah gitu. Berarti sampai sekarang emang udah lost kontak. Lost mas. Kadang saya coba cari selah gitu, kayak pengen nanyain kabar dia karena dia sakit mas, berobat jalan gitu. Pengen tahu kabar dia, cuman kalau berharap buat kembali kayak resikonya saya tahu gitu loh, resiko yang saya akan dapatkan tahu. Cuma saya pengen tahu dia tuh kayak, gue pengen lihat lu seneng gitu, pengen tahu gitu. Kadang gue pengen cerita sama dia gitu. Kenapa sih kayak saya udah berusaha buat ngalihin semua, kayak orang yang pengen kenal saya welcomein gitu. Tapi pada nyatanya perasaan hati saya nolak gitu. Saya nolak. Saya fokusnya ke dia mas. Berarti yang kayak dekat-dekat itu berarti itu cuman teman biasa ya? Teman biasa. Jadi kan kayak mama juga ngerasa, kan mama saya udah tua gitu. Sedih banget mas. Udah sabar. Gitu. Berarti akang ini yang keberapa? Saya kelima mas. Saya yang kelima. Harapan ibu saya Pengen ngelihat anaknya menikah. iya. Jangan sampai nanti kejadian seperti almarhum bapak ya. Sebelum ngelihat anaknya nikah sudah dipanggil sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi semua itu sudah jalannya kan. Akang harus jalan dengan ikhlas, dengan sabar. Suatu saat pasti akan menemukan jodoh yang paling baik. Mungkin untuk sekarang itu belum pas, tapi suatu saat pasti Tuhan akan tunjukkan lebih baik buat Kang Arjun. Jadi yang penting yang tabah, sabar ya, jangan sampai akangnya yang jadi pusing, jadi stres. Kasihan mama di sana sendiri. Kalau nanti akangnya stres, pusing, terus mama gimana? Kan namanya sudah tua, dengar anak sakit dia lebih parah nanti. Jadi mulai sekarang yang kemarin-kemarin itu jadiinlah itu sebagai pelajaran buat Kang Arjun, biar kedepannya itu Kang Arjun bisa tahu, bisa menilai, oh kayaknya ini orang kayak gini nih, ntar saya giliran jatuh cinta sama dia saya keburu sakit hati. Jadi kayak gitu. Nah ketika Akang kalau ketemu sama orangnya itu apa yang Akang harus mau ngucapin itu apa? Saya pengen peluk dia mas. Ada kata-kata yang perlu disampaikan ke dia? Saya pengen peluk dia. Saya pengen cerita banyak mas. Oke. Tapi kalau soal
tanya perasaan saya ke dia, ya jujur saya masih ngarepin dia. Tapi yang namanya seseorang, saya nggak mau dipaksakan. Betul. Saya nggak mau dipaksakan. Saya kangen banget sama dia, kangen banget. Tapi ketika dia telepon, dia juga ada rasa kangen. Sempet sih mas, cuman dia orangnya kayak Cuek. ya gitu, cuek sih nggak terlalu cuek, cuman kayak kadang suka jual mahal gitu mas. Tapi ya saya tahu dia lagi kangen. Ya mungkin dia jual mahal, mungkin dia juga ada rasa. Karena ngerasa Mungkin ada sesuatu yang bikin Kang Arjun sama mbaknya ini gak bisa disatukan. Jadi ya saling mengerti aja. Dari pihak mbaknya mengerti, dari Mas Arjun jangan sampai terlalu dalam. ya, Karena mas. nanti kalau terlalu dalam kasihan. Karena kan ada sesuatu yang bikin tidak bisa untuk kalian bersatu. Itu yang harus dipikirkan. Dan ingat, mulai sekarang Mas Arjun harus ingat, di dalam pikiran Mas Arjun itu mama, dan mama. Lakukan yang terbaik buat orang tua, karena orang tua tinggal satu. Ya mas, saya berpikir seperti itu mas. Mulai sekarang yang ada dalam pikiran Mas Arjun itu adalah mama, dan mama. Ke depan Mas Arjun lebih baik. Tinggalkan semua, hapus semua kontak yang kiranya tidak penting, dihapus saja. Jalanin hidup yang baru, yang lebih mementingkan keluarga, terutama mama. Karena saya ngelihat di status WhatsApp Kang Arjun itu juga kayaknya sayang banget sama mama itu. Sampai mau ke Jakarta aja saya lihat lambaikan tangan sampai nangis. Sayang banget mas. Sayang banget. Tinggal beliau, makanya saya harus kuat. Harus kuat. Harus kuat. Saya nggak boleh gagal lagi mas. Harus kuat. Pokoknya harus kuat. Harus bisa menyenangkan ibu. Iya mas. Karena ibu itu nomor satu. Nomor satu yang terbaik mas. Yang terbaik. Jangan pernah sia-siakan ibu. Karena ibu masih hidup. Oke, pokoknya yang kemarin-kemarin anggap aja pelajaran buat Kang Arjun. Pokoknya mulai sekarang dan kedepannya Kang Arjun lebih baik, lebih berpikir positif, dan lebih berpikir untuk menyenangkan orang tua. Suara di sekitar buat akan lebih rileks bersama. Notis dia akan seperti tidak kita jadi begitu. Sembilan puluh. Pusing? Kayak berkunang-kunang. Iya, kan tidur. Coba tutup mata lagi.